adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Edi di Info Online hari ini. Adik-adik, apa kabarnya? Kakak Edi harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Oh iya adik-adik, sebelum kita memulai Info Online kita hari ini, Kak Edi mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh kembali berkumpul meskipun secara online untuk mengikuti Info Online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu, juga kakak layan, serta perangkat kami yang kami gunakan, sehingga kami dapat mengikuti Info Online hari ini dengan penuh sukacita dan berjalan lancar. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Edi mau ajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Hai adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi sama Kakak Bella di sini. Oke, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, puji dan syukur Tuhan atas berkat-Mu. Kami dapat melakukan IMPA pada minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah supaya firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Beginilah firman Tuhan. Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat. Berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri dan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar itu, mereka semua gelisah. Mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka
jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan adik-adik. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang Rasul Paulus dan juga Silas adik-adik. Ada yang tahu gak sih Rasul Paulus sama Silas itu siapa? Oke adik-adik, jadi mereka itu adalah pengikut Yesus. Dan mereka itu pengikut Yesus yang sangat setia. Karena mereka kemanapun, mereka tuh selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Tapi adik-adik, memberitakan tentang Tuhan Yesus itu gak gampang loh adik-adik. Tantangannya sangat berat. Karena kita jika memberitakan Injil Tuhan Yesus, itu tuh banyak yang gak suka adik-adik. Gak semua orang bisa nerima itu adik-adik. Nah, jadi pada suatu waktu, si Rasul Paulus dan juga Silas pergi ke sebuah kota yang bernama Tesalonika. Nah, di Tesalonika ini mereka berada di sebuah rumah ibadat dan mereka tuh 3 hari berturut-turut di situ menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, tapi banyak orang Yahudi yang iri dengki karena banyak orang-orang yang bertobat nih. Akhirnya orang-orang Yahudi yang iri dengki itu pun bekerja sama para penjahat pasar nih adik-adik untuk mencari Silas dan juga Paulus agar mereka diadili. Tapi untungnya mereka gak ketemu adik-adik. Nah, terus akhirnya mereka menyeret Yason adik-adik. Ada yang tahu gak Yason ini siapa? Jadi Yason ini adalah orang yang rumahnya dipakai adik-adik sama Rasul Paulus dan juga Silas untuk menginap beberapa hari adik-adik. Nah, orang Yahudi ini menyeret Yason ke tengah kota untuk diadili karena membiarkan Rasul Paulus dan juga Silas menginap di rumahnya adik-adik. Mereka berteriak-teriak di tengah kota sambil mencari Rasul Paulus dan juga si Silas adik-adik. Bahkan mereka tega menyeret Yason dan menyakitinya. Wah, buruk sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira nih ya, Rasul Paulus bakal takut gak ya? Terus mereka bakal berhenti gak ya memberitakan Injil Tuhan Yesus? Jawabannya tidak adik-adik. Karena mereka percaya bahwa Roh Kudus akan menolong mereka adik-adik. Dan mereka juga percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja melalui Yason yang berani memberitakan kesaksian banyak orang bahwa Rasul Paulus dan juga Silas tidak bersalah adik-adik. Nah, jadi adik-adik, kan Tuhan Yesus ini adalah Mesias dan juga Juru Selamat adik-adik. Jadi adik-adik harus berani bercerita tentang Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan manusia melalui karya penebusannya adik-adik. Namun, meneruskan karya keselamatan Tuhan Yesus bukanlah tugas yang mudah adik-adik. Karena gak semua orang yang memiliki respon yang sama adik-adik. Gak semua orang bisa menerima itu adik-adik. Karena itu adik-adik harus bisa menerima segala resiko dan respon dari semua orang adik-adik. Jadi walaupun mereka menolak pemberitaan Injil Tuhan Yesus, adik-adik harus ingat, adik-adik harus tetap respon dengan rendah hati adik-adik. Gak boleh emosi, gak boleh marah-marah adik-adik. Karena walaupun mereka menolak Tuhan Yesus, mereka dapat merasakan kasih Kristus adik-adik. Nah, adik-adik hari ini diingatkan untuk berani seperti Rasul Paulus dan juga Silas adik-adik, untuk berani menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik, bercerita tentang bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat adik-adik. Tuhan Yesus adalah penolong dan juga Tuhan Yesus adalah sahabat adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah takut bersaksi atas nama Tuhan Yesus, karena selama kita setia, kuasa Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan juga memberikan keberanian adik-adik. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, puji dan syukur Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang melimpah pada kami hari Tuhan. Tuhan, kami tadi telah mendengarkan sedikit firman Tuhan. Bantulah kami untuk kami selalu mau dan juga selalu sedia untuk memberitakan tentang firman-Mu Tuhan. Bantulah kami untuk selalu sabar atas respon orang-orang sekitar kami saat kami memberitakan tentang-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan yang berjalan dengan online Tuhan, agar kiranya Tuhan sekolah kami dapat berjalan lancar Tuhan, dan juga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami Tuhan. Tuhan, sekianlah doa dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop.
Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari kita memberi persembahan kita dengan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat berguna bagi gereja dan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan Tuhan atas berkat-Mu. Impa kami hari ini berjalan lancar Tuhan. Tuhan, bantulah kami agar kiranya kami mau untuk selalu memberitakan firman-Mu Tuhan tanpa rasa takut Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali kegiatan kami masing-masing Tuhan. Berkatilah kegiatan kami Tuhan, agar segala kegiatan kami dapat seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, God bless you. Oke adik-adik, Impa online kita hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mau mengikuti Impa online hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.